Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan babul mad. Bab tentang mad. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wal maddu lazimun wa wajibun ata وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Dan hukum mad ada yang lazim, ya, yang harus dipanjangkan hingga 6 harakat. Dan juga ada yang wajib, ya, yang harus dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Dan ada pula yang jaiz, boleh dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Boleh dibaca 2 harakat saja. Hukum mad membaca lebih dari 2 harakat, ya. Sedangkan qasar ini membaca dengan 2 harakat saja, ya. Jadi kedua hal tersebut ini terdapat di dalam Al-Qur'an, mad dengan qasar. Karena di bait ini, ya, wal maddu lazimun wa wajibun ata, mad. Kemudian wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Nah. Kemudian falazimun in jaa ba'da harfi mad sakin halaini wa bittuli yumad. Mad lazim terjadi jika setelah huruf mad, ya, huruf mad itu alif, sebelumnya ada fathah, kemudian dia sukun, sebelumnya ada kasrah, ya, kemudian waw sukun, sebelumnya ada dhammah, ya. Terdapat sukun asli, ya, baik di tengah kalimat, ya, dibaca wasal, ataupun di akhir kalimat dibaca waqaf. Nah, cara membacanya adalah memanjangkan mad dengan tul, ya, itu dengan dibaca 3 alif atau 6 harakat, ya. Contoh misalnya waladdallin, alif lam mim. Al-ana yasin. Baik, itu contoh bacaan yang dibaca panjang 6 harakat, ya. Kemudian wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati, ya. Mad wajib ini terjadi jika huruf mad berada sebelum hamzah dan di mana hamzah tersebut berada pada satu kata, ya, dengan huruf mad. Jadi pada satu kalimat atau satu kata. Nah, ya, kalau misalnya ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka mad harus dipanjangkan lebih dari 2 harakat, ya. Boleh dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Nah, contoh misalnya jaa, si'at, haum. Nah, kemudian wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqfan musjada. Mad jaiz ini terjadi jika terdapat hamzah setelah huruf mad di mana hamzah tersebut berada pada kata yang
berbeda, terpisah kalimatnya, katanya terpisah, ya, dengan huruf mad. Ya, contoh misalnya qalu innama la a'budu ma ta'budun. Nah, juga mad dihukumi jaiz apabila setelah huruf mad terdapat sukun arid, ya, di akhir kata atau di akhir kalimat, yaitu huruf hidup yang disukunkan, maka mad boleh dipanjangkan lebih dari 2 harakat, ya. Dan mad ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Nah, contoh misalnya Ar-Rahmanir Rahim, ya, Al-Alamin. Nah, demikian penjelasan terjemah tafsiriyah dari Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, bab tentang mad. Kita masuk ke penjelasannya. Ta'riful mad. Al-maddu lughatan, mad secara bahasa adalah al-mattu awil tulu awil ziyadatu awil matl, yang mempunyai arti menambah, ya, atau menambahkan, tambahan, memanjangkan, ya, atau panjang, ya. Sedangkan secara istilah, wastilahan italatu zamani sauti biharfil maddi 'inda mulaqatihi lihamzin aw sukunin, ya, memanjangkan tempo suara huruf mad, ya, ketika bertemu dengan hamzah atau sukun, ya. Adapun zamanul maddi wa kaifiyatu qiyasihi, ya, durasi atau tempo bacaan mad dan bagaimana kita mengkiaskannya, ya, panjang bacaan tersebut. Yakunul maddu bimiqdari harakataini aw arba'i aw khamsi aw sitti harakatin, ya, hasba naw'ihi ala ma sayati dzikruhu. Nah, jadi mad, panjang harakat mad, ya, itu panjangnya 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat, ya. Ini tergantung dari jenis mad tersebut. Apakah mad tabi'i, apakah mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, atau mad badal, ya, ataukah mad arid lis-sukun, ataukah mad iwad, dan lain sebagainya, ya. Dan insyaallah kita akan jelaskan, ya, mad-mad tersebut beserta dengan kadar panjang bacaan mad tersebut. Wal harakatu hiya al-fatratu az-zamaniyatu al-lazimatu lin-nutqi biharfin mutaharrikin sawa'un kanatil harakatu fathah atau dhammah atau kasrah, ya. Dan yang disebut dengan harakat, ya, ini adalah durasi atau tempo, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf yang berharakat, ya, baik dia dalam keadaan berharakat fathah, dhammah ataupun kasrah. Nah, wa idza 'allamna anna al-alif al-mujarrada harakatan fa innana na'ni fathatayn mutawaliyatayn mithl baba. Nah, wal arba' tuqaddar bimiqdari alifain, ya, was sit tuqaddar bimiqdari, ya, 3 alifat. Baik. Jadi kalau misalnya kita telah mengetahui bahwasannya alif, maksudnya 1 alif itu, ya, kadar panjangnya itu adalah 2 harakat.
ya, maka jika ada dua huruf yang berharakat, ya, datang berturut-turut, misal contohnya di sini babah. Nah, panjang dua harakat tersebut atau satu alif tersebut ini adalah diibaratkan dengan dikiaskannya dengan dua huruf yang berturut-turut. Baba, kalau satu huruf kan ba, ya. Ba, kalau dua huruf berarti kalau dua harakat baba, ya. Qa, ya. Qala, baba, qala. Oke, seperti itu. Sedangkan 4 harakat, ya, itu dikiaskan dengan 2 alif. 2 alif itu disebut dengan 4 harakat, ya. Dan 6 harakat, ya. Dan 6 harakat itu dikiaskan dengan 3 alif. 3 alif disebut dengan 6 harakat. Oke, 3 alif disebut dengan 6 harakat. Nah, ini istilah-istilah ini atau pengkiasan ini ada di dalam ilmu tajwid. Jadi satu alif itu disebut panjangnya 2 harakat. Nah, kemudian 2 alif 4 harakat. 3 alif 6 harakat. Ya, atau 6 harakat juga bisa dibilang dengan at-tul atau isba'. Ya, dengan isba' atau at-tul. Tul dengan isba' itu namanya 6 harakat juga. Ya. ولا يستقيم تقدير الحركات بقبض أو بسط الإصبع لأن ذلك غير منضبط من شخص لآخر بل ولا ينضبط مع الشخص نفسه في مراحل عمره المختلفة فحركة يد الصغير أسرع من الشيخ الكبير. Nah, maka tidak dibenarkan, ya, harakat itu dikiaskannya dengan cara menghitung misalnya 2 harakat, 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat, ikut dikiaskannya, ditakdirkannya, ya, dengan membuka atau menutup jari. Ya, menutup atau membuka jari. Ya. Misalnya apa? Idza jaa, itu kan dengan membuka atau dengan menutup. Idza jaa, gitu ya. Itu dikiaskan dengan seperti itu. Ya, ini tidak tepat. Ya, ghairu sahih, tidak benar. Ya. Karena hal yang demikian, ya, ini pasti akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ya. Akan berbeda. Ya. Walaupun misalnya umurnya sama misalnya, ya, atau dia seorang syabab atau tifl, sama-sama tifl, pasti nanti akan berbeda, ya, walaupun sama-sama tifl atau syabab, sama-sama syabab atau pemuda, ya, pasti akan berbeda yang satu pemuda ini dengan pemuda yang satunya, cara menghitungnya, kecepatannya, ya, apalagi kita kalau melihatnya dari segi tingkatan umurnya, usianya, dibandingkan misalnya dengan gerakan tangan anak kecil, ya, itu pasti akan lebih cepat daripada gerakan tangan orang dewasa, ya, ataupun orang tua misalnya, itu akan berbeda, ya, dan gerakannya anak kecil, tangannya itu pasti ketika menghitung akan lebih cepat ketimbang orang-orang dewasa, ya. Baik, idafatan ila dzalika fa inna qabdal isba' aw bastahu la yutanasabu ma'a sur'atil qira'ah, ya. Oleh karena itu, menyandarkan hal demikian, yaitu menghitung kadar jumlah harakat, 2 harakat, kemudian 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, ya, itu dengan menutup atau membuka jari, ini tidak sesuai, ya, dengan tempo bacaan Al-Quran, tingkatan bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran ada yang dibaca dengan tingkatan tahqiq, pelan, lambat. Ada juga dengan tingkatan yang sedang, nggak pelan, nggak pelan, nggak cepat. Yang terakhir adalah hadar, dengan cepat bacaannya. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan huruful maddi wal lin. Huruf-huruf mad dan lin. Lil maddi 3 ahruf, ya. Mad mempunyai 3 huruf.
Al-awwal al-alif. Yang pertama adalah alif. La takunu illa sakinatan wa la yakunu ma qablahu illa maftuhan. Ya. Alif itu pasti dia sukun. Ya. Tidak ada alif yang berharakat asalnya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah alif sebelumnya harakat fathah. Ya. Alif sebelumnya harakat fathah. Contohnya adalah wadduha, wadduha. Nah, wadduha. Perhatikan ha sebelumnya setelahnya itu alif. Ya. Maka sebelum alif ada huruf ha yang berharakat fathah. Ya, harakatnya fathah. Al-thani al-ya, al-ya as-sakinah al-maksurah. Ya, al-ya as-sakinatul maksur. Ya, ya yang sukun, ya. Dan sebelumnya berharakat kasrah. Al-ya as-sakinatul maksur ma qablaha. Ya. Contohnya adalah yu'tika, yu'tika. Lihat, ada ya yang sukun. Setelah sebelumnya adalah kasrah. Al-thalith al-wawu as-sakinatul madmumu ma qablaha. Ya. Yang ketiga adalah atau al-thalith, yang ketiga adalah waw yang sukun sebelumnya dhammah. Contohnya adalah qalu, qalu. Lihat ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ini adalah ketiga huruf ini adalah al-huruful mad. Ya, al-huruful maddiyah. Ya, huruf-huruf mad ada 3. Jadi alif sebelum fathah, ya sukun sebelum kasrah, sebelumnya ada kasrah, ya waw sukun sebelumnya dhammah. Baik. Idza kana qabla al-ya aw al-wawi, ya, was-sakinataini harfun maftuh fa innahuma tusammayani li niyatain, ya, aw layyinatain. Nahu al-mau'udah, al-bait. Ya. Akan tetapi jika sebelum ya atau waw yang sukun. Jadi ada, kalau misalnya ada waw, ya, ada ya atau waw sukun, ya, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat fathah, maka ini dinamakan dengan dua lin. Ya. Karena ya sukun dan waw sukun ada dua lin. Huruf lin ada 2. Ya sukun dan waw sukun. Tapi sebelumnya ada huruf hidup yang berharakat fathah. Atau disebut juga layyinatain. Ya. Sama, ini hanya beda saja tadi lafalnya, maksudnya dalam bahasa Arabnya, ya. Disebut liniyatain atau layyinatain. Layyinatain, ya. Contohnya tadi apa? Al-mau'udah. Lihat waw sukun sebelumnya ada huruf hidup yang berharakat fathah, itu mim yang berharakat fathah. Al-mau'udah, al-bait. Baik. Kita masuk ke penjelasan asbabul mad. Asbabul mad. Lil maddi sababani lafziyan huma al-hamzatu was-sukun. Ya. Bacaan mad ini mempunyai 2 sebab, ya, secara lafalnya. Yaitu adalah karena sebab yang pertama hamzah dan yang kedua sukun. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan aqsamul mudud, macam-macam mad. Ya. Qabla an natakallam an aqsamil maddi sanadhkurul madd at-tabi'iyya huwa aslul mudud. Ya, sebelum kita membicarakan atau membahas lebih jauh, ya, tentang macam-macam atau pembagian mad, terlebih dahulu kita akan menjelaskan dan membahas mad tabi'i atau disebut juga al-maddul asli, mad asli, ya. Dan karena mad tabi'i ini merupakan asal dari mad-mad yang lain. Ya. Tidak akan mad-mad yang lain tidak akan muncul, tidak ada hukum-hukum mad-mad yang lain kalau tidak ada mad tabi'i ini asalnya, ya. Fal maddu tabi'i
huwa alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi wa la yatawaqqaf ala sababin min hamzin aw sukunin wa yumaddu bimiqdari harkatain. Ya. Kenapa disebut dengan mad tabi'i atau mad asli? Ya. Karena zat suatu huruf itu tidak akan tegak tanpa adanya mad tersebut. Nggak akan tegak. Ya. Juga tidak akan terjadi sebab-sebab yang lain. Ya. Setelahnya, misalnya setelahnya mad tabi'i ada hamzah, itu tidak akan terjadi. Ya, atau sukun. Ya, itu tidak akan terjadi. Ya, oleh karena itu tadi sebelumnya kita sebut mad tabi'i ini adalah asal dari mad-mad yang lain. Ya, kalau tidak ada mad tabi'i maka tidak akan muncul karena sebab hamzah atau sukun asli atau sukun arid, itu tidak akan muncul. Ya. Baik. Wal maddu yanqasimu ila aqsamin katsiratin la takhruju amma yali. Dan mad, ya, ini dibagi ke dalam macam-macam yang banyak. Dan hal demikian tidak akan keluar dari pembagian berikut. Ya, yang pertama al-maddul lazim. Mad lazim, ya. Mad lazim ini nanti akan dibagi lagi. Ada al-maddul lazimul kalimi, ada al-maddul lazimul harfi. Masing-masing dari keduanya ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Nah, kemudian yang kedua al-maddul wajib al-muttasil. Mad wajib muttasil. Ya. Kemudian yang ketiga al-maddul jaiz bi anwa'ihi. Mad jaiz dengan macam-macamnya. Ya. Yang keempat maddul badal, mad badal. Kemudian yang kelima maddul iwad, mad iwad. Ya, yang keenam maddul lin, mad lin. Dan yang ketujuh maddus silah bi naw'iha as-sughra wal kubra. Ya. Mad silah, ya, dengan macamnya itu ada dua macam, ada yang sughra atau juga disebut al-qasirah, qasirah, ya, atau kubra, ya, juga disebut dengan mad silah tawilah. Jadi ini bahasa lainnya mad silah sughra atau mad silah qasirah, mad silah kubra atau mad silah tawilah. Baik. Wa sanufassiluha fima sayati wahidan insyaallah taala. Dan insyaallah hukum-hukum mad atau pembagian mad ini kita akan sebutkan secara terperinci satu demi satu insyaallah taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.